Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih di materi React.js. Pada bagian yang ke-12 ini kita akan masuk ke proyek aplikasi restoran. Di tutorial berikutnya kita akan kerjakan proyek aplikasi restoran ini sampai selesai. Nah, bagian yang pertama kita akan belajar tentang Axios dulu. Kita langsung ke materinya saja. Sebelum Anda belajar tentang proyek aplikasi restoran dari React.js, bagian yang ke-12 Anda harus sudah belajar dulu tentang React.js ini 1-11, kemudian lanjut ke Lumen, karena Lumen ini nanti akan kita gunakan sebagai latihan. Kita sudah membuat API untuk restoran ini, nanti akan kita lengkapi sambil mengerjakan proyeknya. Jadi pastikan Anda sudah menyelesaikan 1-11, kemudian masuk ke dalam Lumen, kemudian baru lanjut ke yang ke-12. Kalau Anda sudah mengerjakan itu, kita akan buat di dalam folder di dalam sini. Saya letakkan di dalam htdocs. Terserah Anda mau letakkan di mana. Saya taruh dalam sini, kemudian saya buat new folder. Kemudian di dalam sini saya akan buat project, kemudian React, kemudian saya kasih resto. Kemudian saya enter. Di dalam sini saya akan buat folder yaitu layout. Kemudian nanti React-nya akan kita dalam sini. Saya akan buat dulu new, kemudian saya taruh di dalam sini teks. Saya akan buat to-do list.txt. Nanti kita akan ada panduan untuk to-do list. Jadi ketika nanti kita mengerjakan project, kita ada panduan dari to-do listnya. Kita sudah buat ini. Berikutnya kita akan buka VS Code. Di dalam sini saya buka dua VS Code. Yang ini akan kita open folder. Kemudian saya akan ambil dari dalam C, kemudian ke sum, kemudian saya cari htdocs, saya cari project React Resto, select folder. Kita sudah dapatkan folder kosong. Di dalam sini ada layout. Kemudian di dalam layout ini saya akan buat sebuah file, new file. Saya akan beri index.html seperti ini. Saya enter. Di dalam sini saya akan buat tanda tanya seperti ini, tanda seru. Kemudian di dalam sini saya akan buat belajar Axios. Kita Ctrl S. Kemudian kita nyalakan live servernya di bawah sini. Nah, ini kita sudah dapatkan belajar Axios di dalam sini. Berikutnya kita akan buat Axios. Jadi dalam sini saya sudah ketik Axios, kemudian kita klik di dalam sini. Nanti kita akan belajar apa itu Axios. Kita sudah dapatkan ini, kemudian di sini ada Axios API, ada penjelasannya. Kita akan ke instalasi dulu dari Axios. Cara instalasi Axios itu nanti ketika kita sudah di dalam React, kita bisa install Axios menggunakan npm install Axios. Untuk kali ini kita akan belajar menggunakan dari ini CDN dulu. Ini kita akan copy. Kemudian kita taruh di dalam sini index.html. Saya taruh di bawahnya sini. Saya paste. Jadi ini sama dengan Bootstrap atau jQuery. Bisa ambil dari online menggunakan CDN ini. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan buat codingnya itu di dalam script open script close, karena dia adalah JavaScript. Nah, kita kemudian berikutnya akan melihat cara pengambilan data menggunakan Axios. Kita lihat di sini daftar isi Axios API. Nah, di dalam Axios API ini ada perintah yang seperti ini. Axios, kemudian metodenya get, URL-nya apa, responnya apa. Sebelumnya kita akan pindahkan dulu di dalam, kita akan buka yang Lumennya, Lumen, kita akan buka ini. Kita akan ambil yang dari rootnya, web.php. Jadi ini, pastikan sudah selesai, saya akan pindahkan dulu ini keluar dari middleware ini, karena ini difilter oleh middleware out. Saya akan pindahkan supaya dia tidak terkena oleh middleware-nya. Saya akan cut, kemudian saya taruh di dalam sini. Kita Ctrl S. Jadi ada di dalam sini kategori. Kita akan tes menggunakan Postman. Kita akan menggunakan Postman. Di dalam sini saya akan menggunakan kategori.
kategori seperti ini dan saya send. Nah, ini tampil. Kalau saya hilangkan tokennya, saya send. Nah, ini tampil. Jadi API kategori ini sudah bebas dari middleware dari outnya. Kalau ini saya ganti dengan pelanggan. Nah, ini pelanggan. Kalau saya send, maka dia unauthorized. Kenapa? Karena di dalam sini pelanggan masih kefilter oleh middleware out. Sekarang kita akan gunakan kategori ini. Kita akan buat di dalam Axios-nya seperti yang ada di dalam sini, yaitu metodenya get, URL-nya ini, kemudian dan seterusnya. Kita akan buat dulu di dalam indeks ini. Di dalam sini kita akan buat, yaitu yang pertama adalah penggunaan dari Axios. Jadi Axios itu seperti ini. Ada buka kurung tutup kurung, kemudian kita buat then, kemudian buka kurung tutup kurung lagi. Nah, di dalam then ini adalah respon dari pengambilan data. Jadi di dalam sini, ini kan nanti ada pengambilan data. Kalau kita ambil di dalam sini, kategori, nah ini kategori, ini dikembalikan menggunakan respon. Jadi respon sama seperti di dalam, kita lihat di dalam controller dari kategori. Nah, begitu dia di indeks ini, dia akan keluar respon ini. Sama, kemudian kita akan atur di dalam sini, yaitu res. Kita akan gunakan arrow function, kemudian kita akan buat console.log, kemudian buka kurung, kita taruh res. Seperti ini. Kemudian di dalam Axios ini, ada metode URL, kemudian respon type. Nah, sekarang di dalam sini kita akan atur, di dalam sini kita akan buat variabel atau konstanta, kita taruh cons. Kemudian cons namanya adalah URL sama dengan, kita kasih petik-petik, kemudian kasih titik koma. Kita akan copy saja dari dalam sini, klik ini, klik kanan kemudian copy. Kita letakkan ada di dalam sini. Nah, dalam sini. Di dalam Axios ini, yang pertama kita buat seperti ini. Sesuai dengan yang ada di dalam sini. Itu kita ada kurung berawal, buka, ini objek. Isinya adalah metode titik 2. Nah, ini kita buat metode. Metode seperti ini kita kasih petik-petik, yaitu get. Karena kita akan menggunakan get, kemudian berikutnya adalah URL, kita kasih sama dengan ambil dari sini, yaitu URL seperti ini. Nah, kemudian kalau masih ada tambahan, nanti bisa ditambahkan. Kita tes ini dulu, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam sini, kita klik kanan, kemudian inspect, kita lihat gunakan konsol. Nah, ini dia ada errornya adalah has been blocked by source policy. Jadi kita akan lihat source policy. Kita masuk dalam sini, source policy Lumen. Jadi saya ketikkan source policy Lumen. Nah, kemudian di dalam sini ada step to enable course on Lumen API. Nah, kita klik dalam sini. Ini sudah dikasih caranya. Yang pertama, kita akan buka HTTP middleware, kemudian ini kita akan buka dulu di dalam Lumennya. Di dalam Lumen ini kita akan buat sebuah file namanya course middleware.php. Kita klik kanan copy, kemudian kita buka di dalam sini. Di dalam controller ini ada middleware, jadi ini kita kecilkan saja. Nah, dalam middleware kita klik kanan, kemudian new file. Kita pastekan saja tadi course middleware.php, kita enter. Nah, ini kita sudah dapatkan file kosong. Kemudian di dalam sini kita blok saja. Kita blok. Kita akan blok sampai selesai. Kemudian kita klik kanan, copy. Kita taruh di dalam course middleware ini. Ini. Kemudian jangan lupa di dalam content type awalnya ini kita kasih API underscore
token. Karena token ini akan kita pakai, jadi akses control low headers ini harus kita taruh dalam sini. Kita Ctrl S. Jadi kita tambahkan API underscore token. Jadi API underscore token, kemudian content type, otorisasi, requested, dan seterusnya. Kalau di dalam sini nanti diperlukan untuk menambah dari dalam header, kalau misalnya ada tambahan boleh taruh di dalam sini. Kemudian kita sudah selesai tambahkan itu. Berikutnya kita lihat kita harus meregisterkan new middleware. Kita tambahkan middleware ini yang ada di dalam Bootstrap garis miring app. Jadi ini kita klik kanan, copy, kemudian kita buka lagi ininya. Kita akan cari yang di Bootstrap app.php ini. Nah ini kita uncomment. Jadi kita hilangkan komennya. Kemudian ini kita kasih koma, kita paste di dalam sini. Kita Ctrl S. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan cek di dalam browser yang belajar ini. Kita refresh. Nah ini hasilnya, dia bisa tampil di dalam sini. Jadi kita bisa lihat dari dalam sini ada sudah bisa diambil data array. Kalau kita klik data, kemudian kita ambil yang 0 sampai ini. Ini ada kategori, tes kategori, dan seterusnya. Kita sudah bisa berhasil menggunakan Axios. Jadi di dalam Axios ini dia akan mengambil data dari dalam URL ini menggunakan perintah dari get. Sekarang kalau kita ambil di dalam sini ada yang namanya pelanggan. Kalau kita ambil send, maka dia unauthorized karena dia memerlukan API token. Jadi ini beda dengan kategori, dia harus ada token. Sekarang kita akan tambahkan sebuah token di dalam Axios-nya. Kita ke dalam sini. Di dalam sini caranya adalah kita akan buat headers, kemudian kita akan seperti ini. Kita akan buat di dalam sini. Kita kasih petik-petik API underscore token. Kemudian kita kasih seperti ini. Kita akan buat lagi sebuah cons. Kemudian kita beri nama token sama dengan kita kasih petik-petik seperti ini. Kita akan copy tokennya dari dalam sini. Klik kanan, kemudian copy. Kita masuk lagi ke dalam Axios-nya. Kita akan paste. Ini tokennya ada di dalam konstanta. Kemudian di dalam sini API token, berarti di dalam sini adalah token. Ini hasilnya. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan ganti di dalam sini dengan pelanggan. Jadi Ctrl S. Ini API garis miring pelanggan. Kita lihat lagi di dalam sini. Ini kita sudah berhasil mengambil data pelanggan. Jadi ada ID pelanggan, alamat, telepon. Kita sudah berhasil menggunakan Axios. Nah, di dalam sini Axios ini sama seperti fetch di dalam JavaScript. Jadi fungsinya adalah mengambil data menggunakan URL yang ada di dalam sini. Kemudian di dalam Axios itu terdapat metode, nanti ada post, kemudian ada get, ada put. Kita Ctrl S. Nah, ini sama seperti yang nanti dituliskan ada di dalam middleware ini, di course middleware ini yang diizinkan yaitu post, get, option, put, dan delete. Jadi kalau ada tambahan yang lain untuk metodenya bisa ditambahkan di dalam sini. Lalu metodenya ini di dalam course middleware yang ada di Lumen yang kita buat. Nah, itu saja materi yang kita pelajari. Kita belajar untuk memasang middleware, course middleware ini supaya datanya bisa diambil oleh Axios, oleh aplikasi yang nanti kita buat. Nah, Axios ini nanti akan kita pasang di dalam React. Jadi semua data yang akan masuk ke dalam React kita akan ambil menggunakan Axios. Nah, untuk materi awal-awal dari project perpustakaan, project restoran ini, kita belajar dulu menggunakan Axios-nya. Bagaimana mengambil data dari API, kemudian menampilkannya. Ini mengambilnya menggunakan Axios.
Itu caranya, silakan dipelajari dan dicoba. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.